Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Risa Sofiani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan bahasa anak usia dini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yaitu yang beranggotakan saya Adelia Putri Indriani serta teman saya Inayatul Afiani dari kelas PAUD B semester 6. Di sini kami akan membahas tentang teori pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa merupakan suatu kegiatan produksi bahasa yang diperoleh secara alami dari lingkungan. Kajian tentang pemerolehan bahasa anak telah berkembang. Sebagai teori pemerolehan bahasa, teori tersebut didasarkan pada teori perkembangan anak. Di antaranya, teori behavioristik, teori maturasional, teori performasionis, teori perkembangan kognitif, serta teori psikososiolinguistik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Teori behavioralistik adalah teori yang lebih menekankan pada kebiasaan. Teori yang dikembangkan oleh B.F. Skinner ini berpandangan bahwa pemerolehan bahasa anak dikendalikan oleh lingkungan. Artinya, rangsangan anak untuk berbahasa yang dikendalikan oleh lingkungan merupakan wujud dari perilaku manusia, sehingga anak menerima stimulus dari lingkungan dan kemampuan berkomunikasi melalui bahasa yang ditentukan oleh stimulus dan peniruan. Pemerolehan bahasa berdasarkan pandangan behavioristik adalah produktivitas. Produktivitas berarti keefektifan dan keefisienan dalam pemerolehan bahasa yang berpegang pada pedoman analisis kelakuan behavioristik berdasarkan asesmen berdasarkan aksioma-aksioma, yaitu A. Semua kelakuan merupakan akibat rangsangan faktor-faktor lingkungan. B. Kelakuan dapat diubah sesuai dengan perubahan lingkungan, sehingga guru atau orang tua hendaknya selalu memberikan rangsangan bahasa kepada anak dengan tujuan meningkatkan keterampilan bahasa anak. Kegiatan yang dilakukan seperti halnya mengajak anak bercerita, memberikan media pembelajaran yang menarik, serta tanya jawab dengan seputar kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Diharapkan dengan kegiatan tersebut anak berani untuk mengungkapkan bahasa lisan. Selanjutnya, teori maturasional. Teori maturasional merupakan teori yang menekankan pada kesiapan biologis individu. Menurut teori ini, anak telah mempunyai jadwal untuk berbicara atau berbahasa. Dalam pandangan ini, berkembang sesuai dengan ayunan jam atau inner clock. Dan yang menyatu dengan konsep maturasi ini adalah periodisasi otak. Periodisasi otak ini sejalan dengan perkembangan jaringan syaraf dan otak, sebab seorang anak tidak dapat dipaksa atau dipacu kalau piranti biologisnya belum cukup. Sebaliknya, jika anak sudah mampu mengucapkan apapun, anak tidak dapat menahannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Inayatul Afiani. Teori preformasionis. Pemrakarsa teori ini adalah Noam Chomsky. Penganut aliran ini percaya sekali adanya teori tentang proses mental yang disebut Language Acquisition Device atau LED. Dengan LED, diyakini bahwa anak belajar bahasa berdasarkan dari apa yang dia dengar dari orang-orang di sekitarnya. Misal, seorang bayi yang belum dapat berkata-kata atau berbicara, namun dia dapat diajak berkomunikasi dengan ibunya yang sedang menggendongnya. Nah, bayi yang diajak berbicara dengan kata-kata yang panjang, bayi bisa tersenyum sambil menggerak-gerakkan kaki dan tangannya, sambil terbuka mulutnya, dan terkekeh-kekeh. Dari bukti itu menunjukkan bahwa bayi telah memperoleh bahasa dan secara berangsur-angsur pula berkembanglah bahasanya. Chomsky berkeyakinan bahwa urutan dasar pemerolehan bahasa pada anak memiliki unsur kesamaan tanpa memperhatikan bahasa yang dipelajarinya. Tahap-tahap tersebut mulai dari tahap cah, frase, dan berkembang kalimat yang kompleks. Menurut Chomsky, karena proses memperoleh bahasa itu unik dan berjalan secara individual, maka tidak perlu latihan secara eksplisit. Teori perkembangan kognitif. Teori ini dipelopori oleh Jean Piaget yang
mengatakan bahwa bahasa itu salah satu di antaranya beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Jadi, perkembangan bahasa ditentukan oleh urutan-urutan perkembangan kognitif. Menurut teori kognitif, yang paling utama harus dicapai adalah perkembangan kognitif. Barulah pengetahuan dapat keluar dalam bentuk keterampilan berbahasa. Dari lahir sampai 18 bulan, bahasa dianggap belum muncul. Anak hanya memahami dunia melalui panca inderanya dan hanya mengenal benda yang dilihat secara langsung. Anak sudah dapat mengerti bahwa benda memiliki sifat permanen pada usia akhir 1 tahun. Jean Piaget menyatakan adanya beberapa tahap dalam perkembangan kognitif anak, di antaranya 1. Tahap sensori motor, usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, kegiatan intelektual anak hampir seluruhnya merupakan gejala yang diterima secara langsung melalui indera titik. Pada saat anak mencapai kematangan dan secara perlahan mulai memperoleh keterampilan berbahasa, mereka menerapkannya pada objek-objek yang nyata. Pada tahap ini, anak mulai memahami hubungan antara benda dengan nama benda tersebut. Yang kedua, tahap praoperasional, usia 2-7 tahun. Perkembangan yang pesat dialami oleh anak yaitu pada tahap praoperasional. Pada tahap ini, anak semakin memahami lambang-lambang bahasa yang digunakan untuk menunjukkan benda-benda. Anak akan berpendapat bahwa pesawat terbang berukuran kecil, karena itulah yang mereka lihat di langit ketika ada pesawat terbang yang lewat. 3. Tahap operasional konkret. Usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai berpikir logis dan sistematis untuk mencapai pemecahan masalah. Titik masalah yang dihadapi dalam tahap ini bersifat konkret. Anak akan merasa kesulitan bila menghadapi masalah yang bersifat abstrak, dan pada tahap ini, anak menyukai soal-soal yang telah tersedia jawabannya. Yang keempat, tahap operasional formal, usia 11-15 tahun. Pada tahap ini dapat ditandai dengan pola pikir anak yang sudah seperti orang dewasa. Anak telah dapat menerapkan cara berpikir terhadap permasalahan yang konkret maupun abstrak. Pada tahap ini, gaya berpikir anak melibatkan penggunaan operasional logika dan menggunakan secara mutlak. Teori psikolinguistik. Psikolinguistik merupakan interdisiplin antara linguistik dan psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Inggris, psychology. Psikologi berasal dari bahasa Greek atau Yunani, yaitu dari akar kata psyche yang berarti jiwa, ruh, sukma, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara etimologis, psikologi berarti ilmu jiwa. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, yakni interaksi dengan dunia sekitarnya. Sedangkan linguistik menurut Martin ialah telaah ilmu mengenai bahasa manusia. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa dengan karakteristik struktur-struktur yang ada di dalamnya, baik itu yang dikaji secara khusus seperti fonetik, morfologi, sintetik, dan semantik, dan yang dikaji secara meluas melalui makrolinguistik seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, dan lain-lain. Psikolinguistik adalah ilmu yang membahasa baik perilaku yang tampak maupun perilaku yang tidak tampak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.